Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rohma dengan NPM 2340301155. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya boleh dipimpin untuk berdoa. Dalam hati aja. Oke, baik. Gimana kabarnya hari ini, anak-anak? Sehat semuanya? Udah masuk? Oke, baiklah. Pertemuan kemarin kan kita sudah membahas tentang teks kelas 10 dan kali ini kita akan membahas tentang teks eksplanasi. Nah, sebelumnya dari kalian pernah nggak sih baca teks eksplanasi? Nah, teks eksplanasi itu apa? Nah, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan suatu fenomena atau kejadian alam seperti itu. Oke, baik. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini itu yang pertama nantinya kalian dapat memahami pengertian teks eksplanasi, mengidentifikasi struktur teks eksplanasi, memahami hubungan sebab akibat, menganalisis isi teks eksplanasi, dan juga yang terakhir nantinya kalian itu dapat menulis teks eksplanasi sederhana seperti itu. Perhatikan ya, agar kalian dapat menulis teks eksplanasi sederhana nantinya. Oke, nah kita harus tahu dulu kalau mau menulis teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi itu apa sih? Nah, teks eksplanasi adalah jenis teks yang menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena, baik fenomena alam, sosial, budaya maupun ilmiah secara logis dan juga faktual. Nah, seperti contoh, kayak kalian pernah nggak sih membaca tentang baca berita banjir? Nah, itu kan pasti wartawannya kan menerangkan itu secara jelas dan juga logis kan, terjadinya di mana, kapan, penyebabnya apa, seperti itu ya. Nah, selanjutnya itu ada ciri-ciri dari teks eksplanasi. Yang pertama yaitu informasi berdasarkan fakta. Jadi teks eksplanasi ini berisi fakta-fakta yang terjadi di lingkungan kita. Jadi isinya itu sesuai dengan kejadian sebenarnya. Yang kedua, membahas suatu fenomena itu fenomena alam, sosial maupun budaya kayak banjir, terus tanah longsor dan lain sebagainya. Terus bersifat ilmiah, menggunakan hubungan sebab dan akibat. Jadi kalau misal banjir itu kan pasti ada penyebabnya kan, sama ada akibatnya itu apa, seperti itu ya. Terus bahasa yang digunakan dari teks eksplanasi ini bahasanya adalah kaku. Jadi bahasanya itu tidak ngawur gitulah, bahasanya itu harus kaku seperti itu. Selanjutnya yaitu ada tujuan dari teks eksplanasi ini sendiri itu yang pertama memberikan penjelasan tentang suatu peristiwa, yang kedua membantu membaca memahami proses terjadinya sesuatu, dan yang terakhir menambah wawasan pengetahuan. Jadi ketika kalian membaca teks eksplanasi itu kalian tuh pasti tahu itu penyebabnya apa, terus penyebabnya itu apa, prosesnya itu seperti apa, kalian itu tahu dulu. Kalau kalian baca itu benar-benar memahaminya ya. Terus ada struktur dari teks eksplanasi. Yang pertama ada pernyataan umum, deretan jelas, dan interpretasi. Ini diperhatikan ya, kalau nanti jawab pertanyaan kuis kalian harus memperhatikan ini. Nah, definisi dari struktur teks eksplanasi ini sendiri adalah yang pertama pernyataan umum. Nah, pernyataan umum ini merupakan bagian awal dari teks eksplanasi yang berisi gambaran umum mengenai peristiwa yang akan dibahas. Seperti contoh ya, banjir hendak terjadi pada bla bla bla. Itu adalah pernyataan umum karena menjelaskan awalnya seperti itu ya. Terus bagian ini juga berfungsi untuk memperkenalkan topik yang apa bagian itu karena membahas sebelumnya. Nah, terus memperkenalkan topik supaya membaca agar mereka memahami fenomena yang dijelaskan
tersebut dan juga logis. Nah, pada bagian ini dijelaskan juga bagaimana sebab akibat yaitu tadi sebab banjirnya apa, akibat banjirnya apa, misal penyebabnya curah hujan yang tinggi atau penumpukan sampah. Nah, akibatnya apa? Akibatnya menyebabkan banjir yang menghanyutkan semua warga, misal seperti itu. Nah, itu termasuk adalah deretan benturan. Karena apa? Karena dijelaskan secara runtut dan juga logis. Seperti itu, paham ya anak-anak? Nah, jadi suatu fenomena sehingga kembali itu memahami bagaimana peristiwa tersebut itu terjadi. Seperti itu kan jelas kan bentuknya apa, akibatnya banjir itu seperti apa, kalian bisa memahaminya. Terus yang terakhir dari struktur teks eksplanasi ini ada interpretasi. Nah, interpretasi itu apa sih? Interpretasi adalah bagian penutup. Jadi ketika kita membaca suatu teks itu nggak hanya apa isinya aja, pasti ada penutupnya juga kan. Nah, interpretasi ini disebut dalam teks eksplorasi yang berisi kesimpulan, pendapat, atau pesan penulis terhadap peristiwa yang dibahas itu tadi. Misal, oleh sebab itu, warga dihimbau untuk tidak membuang sampah pada sungai agar banjir tidak semakin parah atau agar mengurangi resiko banjir. Nah, itu termasuk ke dalam interpretasi. Karena apa? Karena berisi pendapat atau kesimpulan atau pesan penulis yang disampaikan untuk mencegah banjir itu lagi. Nah, bagian ini tuh bersifat opsional, artinya boleh ada maupun tidak ada dalam teks eksplanasi. Jadi kalian kalau ingin menuliskan lebih baiknya itu ada aja ya, karena belum kalian itu dibahas itu. Kalau kalian nggak pesan-pesan ataupun pendapat gitu kan, jadi agak kurang baik gitu ya penulisannya. Jadi bisa tidak bisa enggak, tapi itu tergantung situasinya ya, seperti itu. Nah, sebelum itu Ibu pingin ngajak kalian speaking biar bagus ya. Kan itu udah dijelasin kan, nanti Ibu ada kuis. Nah, nanti kalian mengocok dari ini, nanti menjawab pertanyaan dari Ibu ya. Oke? Oke, kita akan speaking dulu ya. Nanti kalian bikin yang Ibu contohin, oke? Kita tepuk tangan. Tepuk siku, tepuk udah, tepuk tangan. Tepuk siku, tepuk udah, tepuk tangan. Tepuk siku, tepuk udah, siku tangan. Tepuk siku, tepuk udah, tepuk tangan. Oke? Nanti yang salah maju ya, itu pasti kuis. Oke, anak. Yuk, kita pada saling yuk. Berdiri boleh? Iya, iya. Ya, Mbak Agatha nomor 2. Sebutkan 3 struktur teks eksplanasi. Pernyataan umum, ya. Deretan penjelas, ya, benar. Sama interpretasi. Oke, benar jawaban Mbak Agatha. Tepuk tangannya. Satu, ya Mbak Ferry menjawab pertanyaan nomor 1 ya. Apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi Mbak Ferry? Teks yang menjelaskan tentang fenomena kejadian. Betul sekali jawaban Mbak Ferry, tepuk tangan. Oke, terima kasih ya anak-anak. Berarti kalian ini sudah memahami apa yang Ibu jelaskan. Senang ya kalian pahami ya berarti. Oke, kita selanjutnya akan menonton
Hujan deras yang mengguyur wilayah Kelurahan Jelamprang, Kecamatan Wonosobo, memicu banjir yang merendam sejumlah rumah warga pada Senin, 4 Mei 2026, sore. Hujan deras selama 3 jam memicu peningkatan debit air yang tidak tertampung akibat sumbatan gorong-gorong, sehingga menyebabkan banjir. Akibatnya akses jalan menuju Wonosari sempat terganggu. Oke, nah ini sudah jelas ya beritanya. Hujan deras menyebabkan banjir di mana? Iya, benar sekali dilakukan Wonosobo. Betul. Apa terjadinya? Hujan Mei 2026, sore. Senin, tanggal 4 Mei. Betul sekali. Selanjutnya yaitu masuk ke kolam hubungan sebab akibat. Nah, hubungan sebab akibat ini Shalom eksplanasi menunjukkan keterkaitan antara penyebab dan akibat dari suatu peristiwa. Nah, ini tadi apa penyebabnya apa dan akibatnya apa? Terus sebab merupakan hal yang menyebabkan suatu kejadian itu terjadi, sedangkan akibat adalah dampak atau hasil yang ditimbulkan dari kejadian tersebut. Jadi hubungan sebab akibat ini disusun secara logis agar apa? Agar baca dapat memahami proses terjadinya suatu fenomena dengan jelas. Nah, ini apa anak-anak? Ini hujan itu yang terus-menerus dapat menyebabkan banjir. Dalam hal ini hujan deras merupakan sebabnya dan banjir merupakan apa? Akibatnya. Jadi sebabnya apa? Hujan deras. Ya, terus akibatnya apa? Banjir. Paham ya anak-anak? Oke, baik. Setelah kalian memahami apa yang tadi dijelaskan, nah sekarang kita masuk ke dalam sesi diskusi anak-anak. Nanti ibu akan bagi kalian terdiri 4 siswa. Jadi ini biasanya pembahasannya buat anak-anak aja ya. Ini belakang, belakang aja ya. Buat goyang ya. Gitu ya. Nanti lembar kerjanya dibagikan oleh ibu ya, LKPD-nya. Nah, kalian itu pilih salah satu topiknya. Mau apa sih namanya? Mau apa ya namanya? Mau alam, gunung meletus, kalau sosial kemacetan, terus kalau tentang fenomena teknologi itu kendaraan listrik, terus ya itulah atau budaya tadi kita itu ya. Terus kalian nanti susunlah pernyataan umumnya, deretan penjelasnya, dan interpretasi. Jadi apa tadi anak-anak? Pernyataan umumnya fisik, keterangan awalnya, terus deretan penjelasannya isinya sebab akibat, dan juga interpretasi itu berisi kesimpulan. Jadi kalian susun saya pilih. Nanti kalian dapat yang apa ya? Ini kan sendiri, nanti kalian dapat yang berbeda. Terus apa kalian susun sendiri ya? Seperti itu. Oke. Oke. Bagikan lagi ya.
menjelaskan, kalian sudah menyebutkan dari pasalnya apa dan menjelaskan apa, interpretasinya seperti apa tuh kalian sudah paham ya sahabat itu sudah jelas sekali ya informasi itu ya. Oke baik, berarti sekarang ibu ingin kalian itu menilai pembelajaran kali ini itu seperti apa, apakah menyenangkan, apakah bikin kalian bermood, apakah bikin kalian happy, nilai di sini ya, hindari aja ekspresi ini, oke? Ya. Oke, kalian mengisi ya, menghindari ingin ekspresi ini nanti ini untuk evaluasi bagi ibu, jadi kurang apa jelas mungkin penjelasannya atau ibu menjelaskan ini bentar atau yang membuat evaluasi seperti itu. Sudah ya anak-anak? Oke, kita lagi ya. Nah, baik. Berarti pembelajaran kali ini sudah selesai. Jangan lupa nanti ada PR, yaitu masih PR buat kalian untuk membuat teks eksplanasi. Sederhana aja, ya tentang kejadian yang ada di lingkungan kalian gitu ya, oke? Nah, kita sudah ada di penghujung pembelajaran kali ini ya. Kesimpulan pada pembelajaran kali ini yaitu pembelajaran struktur teks eksplanasi dapat memahami pengertian, ciri, struktur, dan juga dari pernyataan umum, data bebas, dan interpretasinya. Murid juga mampu menghadapi hubungan sebuah berat dalam suatu proses struktur teks eksplanasi secara utuh dan juga jelas. Jadi, apa yang ibu sampaikan kali ini, pada pertemuan kali ini, itu sudah terlaksanakan dengan baik dan juga jelas. Jadi kalian sudah dapat menyusun, kalian sudah dapat mengetahui struktur dari teks eksplanasi itu apa. Berarti oke, kita akhiri dulu ya pembelajaran kali ini dengan berdoa lagi. Mbak Pipin, oke baik, ibu cukupkan ya pertemuan pada pagi hari ini. Apabila ibu ada salah kata, sikap maupun perbuatan, maafkan.